Baik, di pertemuan yang kedua ini, di bab yang kedua tentang gerak, setelah kita mempelajari tentang gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan, sekarang masuk kita yang C, ya, yang C, penerapan GLBB, gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. GLBB itu akan kita dapat penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari karena adanya akibat gravitasi, ya, gravitasi bumi. GLBB ya, yang dimaksud akibat gravitasi bumi itu di mana adanya pengaruh, ya, pengaruh gaya gravitasi terhadap, ya, terhadap benda adalah salah satu contoh aplikasi dari GLBB. Nah, contoh, kita kenapa bisa duduk dan tidak merasakan bumi ini sedang bergerak? Padahal kita ketahui bumi itu berotasi. Kemudian sambil dia berotasi, maka dia berevolusi. Nah, pada saat dia berotasi dengan kecepatan tertentu dan berevolusi, kita tidak merasakan, kita hanya diam di tempat. Yang kita rasakan, padahal sebenarnya kita sudah bergerak. Nah, itu dipengaruhi karena akibat adanya gravitasi. Itulah salah satu contoh yang bisa kita rasakan, ya. Kemudian, terdapat 3 jenis. Nah, sekarang kita masuk kepada gerak itu sendiri. Jadi, terdapat 3 jenis, ya. 3 jenis GLBB yang dipengaruhi, ya, yang dipengaruhi oleh gravitasi tadi, oleh si G ini tadi, gravitasi, yaitu, ya, saya tulis saja gravitasi, yaitu yang pertama itu adalah, ya, yang pertama itu adalah gerak jatuh bebas. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Dengan rumus, kita bayangkanlah dulu gerak jatuh bebas. Nantilah dulu rumusnya. Kalau gerak jatuh bebas berarti contoh yang paling mudah kita lihat adalah jika kelapa jatuh dari pohonnya. Nah, itu kan gerak jatuh bebas. Mangga jatuh dari pohonnya, itu juga gerak jatuh bebas. Kemudian semangka jatuh. Oh, tidak mungkin semangka jatuh karena semangka ada di bawah, bukan? Nah, itu tidak mungkin. Nah, itulah contoh-contohnya. Maka apa yang bisa kita lihat pada saat benda itu jatuh ke tanah, maka ada yang disebut dengan kecepatan. Ya, ada kecepatan benda itu pada saat jatuh seperti ini. Ya. Nah, kecepatan yang disebut adalah kecepatan pada waktu T. Kenapa waktu T? Karena dia memerlukan waktu untuk jatuh ke bawah, bukan? Maka rumusnya adalah VT sama dengan G dikali T. Jadi cukup hanya dengan gravitasi dikali T. Kemudian yang kedua, boleh juga menggunakan rumus VT di kuadrat sama dengan 2 dikali G kali H. Jika nanti ketinggian benda itu diketahui. Nah, jika kita mencari H, kita turunkan nanti rumus ini, maka didapatlah setengah GT di kuadrat. Di mana, ya, biar Ibu jelaskan dulu, di mana VT itu adalah kecepatan saat T waktu sekon, maka kecepatan saat, ya, namanya, ya, satuannya meter per sekon. Sedangkan G, apa itu G? Gravitasi, sudah jelas. Gravitasi bumi. Berapa besarnya? 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi sering digunakan dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat, ya. Kemudian H. Apa itu H? Ketinggian benda atau jarak, boleh juga jarak yang ditempuh.
benda, satuannya meter. Kemudian T itu adalah selang waktu. Waktu satuannya adalah sekon. Nah, itulah pertama contoh tentang penerapan GLBB karena pengaruh gravitasi. Lalu yang kedua itu adalah gerak yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah, ya. Gerak vertikal ke bawah. Apa yang membedakan gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas? Kalau gerak jatuh bebas berarti tidak ada yang mengatur. Artinya bukan karena adanya gaya tarik bumi maka dia jatuh, tetapi karena memang situasinya sehingga dia jatuh, ya. Tapi tetap karena adanya gravitasi. Maka dikatakan tadi, yang pertama gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah itu adalah contoh atau pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari karena akibat adanya gravitasi. Apa sih gerak vertikal ke bawah itu? Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda, kita buat ya, adalah gerak suatu benda yang dilemparkan, ya, yang dilemparkan vertikal. Ingat, di sini vertikal ke bawah. Jadi dia memang sengaja dilempar ke bawah, ya, dengan kecepatan awal. Jadi ada kecepatan awalnya. Kalau tadi jatuh bebas kan tidak ada kecepatan awal. Kecepatan awalnya adalah 0. Kalau di sini dia bisa ada dan bisa juga 0, ya. Dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Maka bisa kita buat rumusnya. Rumusnya bahwasanya VT sama dengan V0 ditambah GT. Ya, V0 ditambah GT. Kenapa dia ditambah? Karena memang dia menuju perut bumi. Semakin cepat dia kalau kita jatuh vertikal ke bawah dibandingkan ke atas. Kalau ke atas kan kita meninggalkan bumi, maka seolah-olah ada penolakan terhadap gravitasi bumi. Jadi kalau ini dia gerak vertikal ke bawah, dia akan semakin bertambah kecepatan itu dipengaruhi oleh siapa? Si G ini tadi. Gravitasi bumi, ya. Maka bisa juga kita pakai dengan rumus VT di kuadrat sama dengan V0 di kuadrat ditambah 2 kali G dikali H. Kalau nanti diketahui ketinggian benda itu, maka ini kita pakai rumusnya. Nah, kalau yang mau dicari adalah ketinggian benda, maka H sama dengan V0T ditambah setengah GT di kuadrat. Ya, itu dia. Itu. Nah, itu yang kedua. Jadi gerak vertikal ke bawah. Kalau ada gerak vertikal ke bawah, pasti ada yang dinamakan gerak vertikal ke atas. Ya, gerak vertikal ke atas. Saya sebentar, saya baguskan dulu. Nah, yang ketiga itu adalah gerak vertikal ke atas. Jadi ini seolah-olah kita melempar secara vertikal lurus ke atas. Nah, apa yang bisa kita lihat di situ? Coba kamu praktekkan dulu, kamu lempar dulu sebuah benda atau pulpen atau juga bisa bola atau apa saja, melempar ke atas. Apa yang bisa kamu simak di situ? Nah, kesimpulan yang kita dapat bahwasanya pada saat kita lempar pulpen atau juga kita katakanlah benda, pada saat kita lempar ke atas, maka pada saat dia menuju ke atas, maka benda itu akan mengalami perlambatan, melambat dia, lebih cepat dia ke bawah. Iya kan? Maka apa kesimpulan dari situ? Apa yang dimaksud dengan gerak vertikal ke atas? Yaitu gerak suatu benda
gerak suatu benda yang dilemparkan secara vertikal, ya, arti vertikal ke atas dengan kecepatan awal atau V0 dan percepatan G atau disebut gravitasi saat turun dengan rumus, ya, dengan rumus dia hampir sama aja dengan tadi gerak lurus vertikal ke atas itu, yang ini, yang vertikal ke bawah. Hanya saja kalau saat dia itu menurun berarti dia bertambah karena sangat dipengaruhi oleh si G ini. Tapi kalau di sini dia menjadi kurang, maka rumusnya bagaimana? Tetap VT sama dengan V0, jadi kurang dia. Tadi kan tambah kan pada saat ke bawah. Nah kalau dia ke atas kurang GT. Kenapa kurang? Karena menjauhi G. Nah sedangkan VT di kuadratnya sama dengan V0 di kuadrat dikurang 2, ya, hampir saya buat tadi tambah 2G kali H. Maka H-nya adalah V0 dikurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi sama saja. Ya, sama. Kalau kita lihat tadi, ya, kalau kita lihat tadi pada gerak lurus berubah beraturan pengaplikasiannya dalam gerak vertikal ke bawah, maka V0-nya itu ditambah GT. Kalau di sini V0-nya itu dikurang GT. Demikian untuk V-nya. Kalau dia H diketahui, maka V0 di kuadrat dikurang 2G kali H, ini V0 pangkat 2 tambah 2GH. Jadi apa kesimpulan? Kalau pada saat dia gerak jatuh ke bawah, maka rumusnya itu dengan menggunakan tambah. Kalau dia gerak jatuh vertikal ke atas, maka rumusnya itu menggunakan minus. Itu saja yang membedakan. Nah, pada saat dia sudah naik ke atas, ini kan posisi pada saat dia sudah naik ke atas, otomatis benda itu akan jatuh, akan turun. Nah, jadi pada saat turun, sebelum dia turun kan ada namanya ketinggian maksimal. Jadi, catatan harus kita tahu bahwasanya pada saat, ya, saat titik tertinggi benda, ya, titik tertinggi benda sama dengan V benda itu sama dengan 0, maka kecepatan benda akan 0 karena sudah titik tertinggi. Jadi pada saat mulai turun, bagaimana pada saat dia turun? Pada saat mulai turun, maka persamaannya sama, ya. Persamaannya menjadi sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya waktu turun sama dengan V0 per G atau akar dari 2 kali ketinggian maksimal, ya, per G, gravitasi bumi. Nah, jadi kesimpulannya untuk gerak lurus jatuh ke atas ini, ya, kesimpulannya adalah waktu saat naik. Nah, kita simpulkan. Kesimpulan untuk gerak vertikal ke atas, ya, bahwasanya waktu saat naik, ya, waktu saat
naik sama dengan waktu saat turun. Itu dia. Waktu saat naik sama dengan waktu saat turun. Itu dia. Oke, baik. Sampai di sini dulu materinya. Nanti akan Ibu berikan contohnya. Baik, ini dia contohnya ya. Contoh dari penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari tadi. Apa dikatakan pada soal ini? Sebuah bola bermassa 0,1 kg dilepas dari ketinggian 5 meter jika gravitasi bumi itu 10 meter per sekon di kuadrat. Maka kecepatan pada saat bola mencapai ketinggian 1 meter di atas tanah adalah apa yang diketahui dari soal itu pertama. Otomatis sebuah bola bermassa 0,1 kg dilepas dari ketinggian 5 meter. Berarti di situ dapat kita ketahui secara tersirat ya. Diketahui V0-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Lalu apa lagi yang diketahui? Gravitasi bumi ya, gravitasi bumi G. Berapa tadi dikatakan? 10 meter per sekon kuadrat. Ini dia. Kemudian apa lagi yang diketahui? Pada ketinggian pertama tadi kan ketinggian 5 meter. Nah, maka kecepatannya pada saat ketinggian 1 meter, pada saat mencapai ketinggian 1 meter, berarti harus kita kurang. Maka H itu sama dengan H awal dikurang H waktu T. H waktu T. Maka H-nya sama dengan 5 dikurang 1 meter. Sama dengan berapa meter? 4 meter. Tuh. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah VT Baik, yang ditanya tadi adalah VT. Ya, berapakah VT? Maka kita akan kerjakan, kita jawab ya. VT di kuadrat, ingat, dia tadi kan jatuh vertikal ke bawah. Ya, jatuh vertikal, namanya sudah bola kan gitu. VT di kuadrat sama dengan V0 di kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Ya sudah, kita tinggal masukkan. Maka VT di kuadrat sama dengan berapa V0-nya tadi? 0 di kuadrat kan 0 kan ini. Ya, ditambah 2 dikali G-nya berapa tadi? 10. H-nya berapa tadi? 4. Itu dia. Oke, berarti VT di kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali 10, 20. 20 kali 4 berarti 80. Maka VT sama dengan akar dari 80. Berapakah akar dari 80? Akar 16 dikali akar 5. Maka berapa dia VT? VT sama dengan 4 akar 5 meter per sekon. Begitu caranya. Gampang bukan? Jadi inilah contoh, akan Ibu berikan soal ya. Latihan 2 soal tentang penerapan GLBB ini. Sekian dan terima kasih.